Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom Lausa. Shalom Lausa. Apa kabarnya hari ini Lausa? Luar biasa baik. Wah, jawabannya cuma luar biasa aja ya. Biasanya gimana? Aduh Lausa udah lupa nih. Apa kabarnya Lausa? Luar biasa. Yes? Yes? Yes, wah adik-adik di rumah lebih hebat ya. Lausa-lausa sini kayaknya lupa ya. Wah gak apa-apa, apa kabarnya di rumah juga? Harus jawabnya sama ya, seperti Lausa ya. Yuk satu sekali lagi Lausa mau nanya nih, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, hebat-hebat semuanya. Nah adik-adik, sekarang kita mau persiapkan hati kita mau beribadah. Kita tundukkan kepala kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, adik-adik, pada pagi hari ini kita berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan begitu baik sama kita sehingga kita boleh bangun pagi dengan sehat dan kuat. Nah, seperti pujian ini. Yuk kita angkat pujian Selamat Pagi Tuhan. Menyayangi kita. Begitu juga kita kan. Nah, kita angkat lagi pujian Yesus sayang padaku. Yuk. Yeah.
mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap belum di rumah? Nah, sekarang kita ambil Alkitabnya, kita duduk yang manis, kita mau dengar firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita siapkan juga hati dan pikiran kita agar kita sungguh-sungguh boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Intro. Kita angkat pujian ini dari awal ya adik-adik ya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Mari kita sujud menyembah Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
Selamat semuanya. Semuanya sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Sebentar. Sepertinya Rose dengar ada suara orang menangis. Yuk kita lihat yuk. Lala, kenapa? Kemarin kan kami main Rose. Terus aku itu menang. Tapi Koko sama Cici aku marah Rose. Mereka dorong aku. Padahal ya kalau aku ada makanan, aku selalu bagi ke mereka Rose. Tapi mereka jahat sama aku. Lala jangan sedih ya. Nanti Rose akan bicara sama Koko sama Cece Lala. Lala kalau Lala sedih, Lala ngapain? Lala tahu, Lala harus balas ke mereka. No, Lala. Bukan itu yang harus Lala lakukan. Lala tahu apa yang harus Lala lakukan. Di Alkitab ada juga seorang yang kakak-kakaknya jahat sama dia. Siapa Rose? Lala pengen tahu. Adik-adik di rumah juga pengen tahu tidak? Ayo sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga kami sudah memuji Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan siapkan hati kami, buka setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang masih ingat dengan cerita Yusuf minggu-minggu lalu? Wah, kalian hebat masih ingat dengan cerita firman Tuhan minggu lalu. Betul. Kakak-kakak Yusuf iri hati dengan Yusuf, sehingga dia memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Yusuf dijual ke Mesir. Selama di Mesir, Yusuf dijadikan budak seorang pembantu. Yusuf juga harus masuk ke penjara karena dituduh menggoda istri majikannya Potifar. Padahal tidak. Di saat di penjara, Yusuf sangat sedih, tetapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Selama di Mesir juga, Yusuf dibuat berhasil oleh Tuhan dari seorang budak dan diangkat menjadi kepercayaan seorang raja. Kira-kira bagaimana kelanjutan cerita dari Yusuf? Yuk, mari kita saksikan. Setelah lewat 7 tahun masa kelimpahan di Mesir, mulailah datang 7 tahun bencana kelaparan yang sangat hebat di seluruh muka bumi seperti yang dikatakan Yusuf. Yusuf saat itu sudah diangkat menjadi raja muda di Mesir. Yusuflah yang menjual gandum kepada semua orang yang datang membeli dari seluruh bumi, sebab hanya Mesir yang mempunyai persediaan makanan yang berlimpah. Demikian juga di tanah Kanaan terjadi kelaparan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepada Yusuflah mereka menghadap dengan sujud mukanya sampai ke tanah. Saat Yusuf melihat saudaranya, segeralah ia mengenal mereka, tapi saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf. Dari mana kamu? Kamu ini pengintai. Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Sudahlah. Kamu ini pengintai. Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa Saat kepada itu Yusuf menahan Simeon dari antara mereka. Sesudah
Sesudah itu saudara-saudara Yusuf berangkat pulang ke tanah Kanaan dengan membawa sejumlah gandum. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat mereka bermalam, alangkah terkejutnya mereka melihat ada uang di dalam karung mereka. Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku. Ketakutanlah mereka ketika mereka sampai kepada Yakub ayah mereka di tanah Kanaan. Mereka menceritakan semua yang mereka alami. Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi. Dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun tidak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Bencana kelaparan semakin hari semakin hebat. Gandum yang dibawa mereka dari Mesir pun sudah habis dimakan. Berkatalah Yakub kepada anak-anaknya, Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Ikut Mesir bersama kakak-kakaknya. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, maka terharulah hati Yusuf yang merindukan Benyamin. Yusuf masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan Mendengar aku. itu, kepala rumahnya segera membawa saudara-saudara Yusuf masuk ke dalam istana, dan mereka dijamu makan oleh Yusuf. Sesudah itu Yusuf memerintahkan kepala rumahnya, Lah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. ketika matahari mulai terbit dan hari sudah pagi, para penjaga istana mengizinkan saudara-saudara Yusuf kembali ke tanah Kanaan. Tetapi barusan mereka keluar dari kota itu belum terlalu jauh, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang lalu itu. segeralah saudara-saudara Yusuf menurunkan karungnya ke tanah untuk diperiksa oleh kepala rumah Yusuf. Ternyata didapati karung gandum Benyamin ada sebuah piala, dan mereka harus dibawa kembali ke Mesir. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayah. Hari itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Raja Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, maka itu pun diterima dengan baik oleh Raja Firaun. Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta dan bekal di jalan kepada saudara-saudaranya. Demikianlah mereka pulang ke tanah Kanaan dan mereka menceritakan semuanya kepada ayah mereka. Yusuf masih hidup.
Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Adapun mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan dilihatnya lah kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya. Maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Nah adik-adik, apa yang kita belajar dari cerita Yusuf tadi? Benar, Yusuf membalas kejahatan kakak-kakaknya dengan kasih. Yusuf mau memaafkan dan mengasihi kakak-kakaknya walaupun kakak-kakaknya sudah berbuat jahat terhadap Yusuf. Ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 13b. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose pasal 3 ayat 13b. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah adik-adik, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah adik-adik mau memaafkan teman-teman atau saudara-saudara yang sudah bersalah sama adik-adik? Ya dong, pastinya dong ya. Yuk kita mari bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengampuni dosa-dosa kami. Mampukan kami untuk mengasihi dan memaafkan seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ingat ya adik-adik, kita harus mengasihi dan memaafkan orang-orang yang bersalah pada kita. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Semuanya sudah dengar firman Tuhan hari ini. Adik-adik diberkati. Amin. Nah sekarang Lausa mau ajak kita nyanyi lagi. Yesus sayang semua. Yesus sayang Lause, Yesus sayang Lause, Yesus sayang Lause, Yesus sayang adik-adik semua di rumah. Yuk kita angkat pujian ini dengan sukacita ya. Yuk. Sambil tepuk tangan.